Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu notasi sigma dan teori binomial? Nah, jika belum, pada video ini kami akan membahas tentang notasi sigma dan teori binomial yang akan dimulai dari pengertian notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah bentuk penulisan untuk meringkas penjumlahan suku-suku di dalam suatu deret. Tentunya, suku-suku tertentu mewakili pola tertentu. Dengan kata lain, tidak boleh sembarang suku dengan pola acak. Secara matematis, sigma dilambangkan sebagai sigma, bukan huruf E. Lambang itu diambil dari abjad Yunani yaitu S kapital. Oke, tadi sudah dibahas tentang pengertian atau definisi dari notasi sigma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma. Misalkan, M dan N adalah bilangan asli, dengan M kurang dari atau sama dengan N, dan C adalah konstanta. Sifat yang pertama, sigma C, di mana batas bawahnya itu I sama dengan 1 dan batas atasnya itu N sama dengan N dikali C. Bentuk umum dari sifat yang pertama ini yaitu sigma C, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N sama dengan N dikurang M ditambah 1 dikali C. Sifat yang kedua, sigma C dikali UI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N sama dengan C dikali sigma UI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N. Selanjutnya, sifat yang ketiga, sigma UI ditambah atau dikurang FI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N sama dengan sigma UI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N ditambah atau dikurang sigma FI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N. Sifat yang keempat, sigma UI ditambah atau dikurang FI dikuadratkan, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N sama dengan sigma UI kuadrat, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N ditambah atau dikurang 2 dikali sigma UI dikali FI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N ditambah sigma FI kuadrat, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N. Selanjutnya, sifat kelima, sigma UI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan M dan batas atasnya itu N sama dengan UM. Nah, jadi teman-teman, kita masuk aja ke contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 5 sigma K sama dengan 1. Nah, di sini pembahasannya caranya yaitu dimana sigma yang batasnya itu dari 5 dimulai dengan K sama dengan 1, jadinya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya sama dengan 15. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah nilai dari sigma di mana batasnya itu 4 dengan dimulai dari K sama dengan 1, lalu dengan polanya 2 dikali K. Nah, penyelesaiannya yaitu sama dengan, kita mulai nih dari polanya tadi kan 2 dikali K, terus batasnya itu 4 sampai 4, dimulai dari K sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2, lalu ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, jadi kita kalikan ini semuanya baru ditambahkan
Lalu dapatlah hasilnya 2 dikali 1 itu sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Lalu ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 20. Contoh soal yang ketiga yaitu misalnya nilai dari sigma dengan batas 3, n-nya sama dengan 0 nih dimulainya. Terus polanya itu 3 pangkat n. Maka penyelesaiannya yaitu tadi polanya itu kan 3 pangkat n ya. Lalu batasnya itu 3, dimulai n sama dengan 0. Berarti 3 pangkat 0 ditambah dengan 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Lalu 3 pangkat 1 itu kan 3 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 27. Jadi ditambah hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 sama dengan 40. Nah, contoh soal yang terakhir nih. Apa ya kira-kira? Oh, gampang aja kok. Jadi contoh soal yang terakhir itu misalnya notasi sigma dari n-nya itu dimulai dari 2 dengan batasnya itu sampai 5 aja dengan pola 2n 2 pangkat n dikurang 1. Nah, sesuai dengan penyelesaiannya tadi, kita ingat nih polanya apa tadi? 2 pangkat n kurang 1. Nah, jadinya dengan n-nya sama dengan 2, berarti dimulai dari 2. Batasnya itu 5. Jadi penyelesaiannya adalah 2 pangkat 2 dikurang 1 karena tadi apa? Awalnya harus 2. Ditambah 2 pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 1 ditambah 2 pangkat 5 dikurang 1. Lalu jadinya 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. Lalu kita tentukan nih hasilnya sama dengan 2 pangkat 1 itu 2, terus 2 pangkat 2 itu 4, ditambah dengan 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Lalu kita jumlahkan nih semua hasilnya, yaitu 2 ditambah 4 ditambah sama dengan 8, ditambah dengan 16, hasilnya benar 30. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan notasi sigma, ada pengertian, sifat-sifat, dan contoh soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori binomial, di mana teori binomial ini ada pengertian koefisien binomial, ada sifat koefisien, dan ada penjabaran binomial. Kita mulai dulu dari awal, yaitu pengertian. Dalam teori binomial terdapat teorema binomial. Teorema binomial adalah rumus yang digunakan untuk mengembangkan bentuk pangkat dari suatu jumlah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Teorema ini membantu dalam menghitung ekspansi binomial tanpa perlu melakukan perkalian berulang. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Abigail mengenai binomial. Sekarang kita akan membahas tentang koefisien binomial. Koefisien binomial adalah angka yang muncul dalam ekspansi binomial dan dinyatakan dengan simbol NK, yang berarti dari N ambil K. Koefisien ini menunjukkan jumlah cara untuk memilih K objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan, di mana N faktorial adalah hasil kali dari semua bilangan bulat positif hingga N. Koefisien binomial digunakan dalam berbagai bidang seperti kombinatorika, probabilitas, dan statistika. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sebuah kelas terdapat 10 siswa. Jika seorang guru ingin memilih 3 siswa untuk mewakili kelas dalam lomba, berapa banyak cara yang bisa dilakukan guru tersebut? Nah, dari soal sudah diketahui bahwa N atau jumlah siswa ada 10 siswa. Dan K atau jumlah siswa yang dipilih ada 3 siswa. Nah, kita akan masukkan itu ke dalam rumus yang tadi, yaitu NK sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial, sama dengan 10 faktorial
per 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial hingga dapat hasilnya 720 per 6. Nah, kita bisa sederhanakan 720 per 6 yaitu 120. Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk memilih 3 siswa dari 10 siswa adalah 120 cara. Masuk ke materi koefisien binomial, jadi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat dari koefisien binomial. Sifat-sifat koefisien binomial. Teorema 1. Jika R lebih kecil dari N, maka kombinasi N dan R sama dengan kombinasi N dan N kurang R. Teorema ini sering disebut sifat simetrik dari koefisien binomial. Sifat ini membantu kita untuk menghitung lebih mudah nilai suatu kombinasi. Teorema 2, jika K dan R bilangan-bilangan asli dengan K lebih besar R, maka kombinasi K dan R kurang 1 ditambah kombinasi K dan R sama dengan kombinasi K ditambah 1 dan R. Bukti, kombinasi K dan R kurang 1 ditambah kombinasi K dan R sama dengan K faktorial per kombinasi K kurang R tambah 1 faktorial kombinasi R dikurang 1 faktorial ditambah K faktorial per kombinasi K kurang R faktorial sama dengan K faktorial R ditambah K faktorial kombinasi K kurang R tambah 1 per kombinasi K tambah 1 kurang R faktorial sama dengan K faktorial kombinasi R tambah K dikurang R tambah 1 per kombinasi K ditambah 1 kurang R faktorial sama dengan K faktorial kombinasi K tambah 1 per kombinasi K tambah 1 kurang R faktorial sama dengan kombinasi K tambah 1 faktorial per kombinasi K tambah 1 kurang R faktorial. Hasilnya, kombinasi K dan R kurang 1 ditambah kombinasi K dan R sama dengan kombinasi K tambah 1 dan R. Dan hasilnya terbukti ya teman-teman. Teorema 3. 1 tambah A pangkat N sama dengan kombinasi N0 ditambah kombinasi N1A ditambah kombinasi N2A pangkat 2 sampai kombinasi NK A pangkat K ditambah kombinasi NN A pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Bukti, untuk itu kita buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka 1 tambah A pangkat N sama dengan kombinasi 1, 0 ditambah kombinasi 1, 1A sama dengan 1 tambah A, itu benar. Yang kedua, diasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu 1 tambah A pangkat K sama dengan kombinasi K 0 ditambah kombinasi K 1A ditambah kombinasi K 2 A pangkat 2 sampai kombinasi K A pangkat R ditambah kombinasi K A pangkat K. Selanjutnya akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1. 1 tambah A pangkat K tambah 1 sama dengan 1 tambah A pangkat K 1 tambah A. Sama dengan kombinasi K0 ditambah kombinasi 1A ditambah kombinasi K2 A pangkat 2 sampai kombinasi K2 A pangkat 3
1 ditambah sama dengan kombinasi K0 ditambah kombinasi K0 ditambah kombinasi K1 A ditambah kombinasi K1 ditambah kombinasi K2 A pangkat 2 sampai kombinasi K dan K kurang 1 ditambah kombinasi KK A pangkat K ditambah kombinasi KK A pangkat K tambah 1 sama dengan kombinasi K tambah 1 dan 0 ditambah kombinasi K tambah 1 dan 1A ditambah kombinasi K tambah 1 dan 2 A pangkat 2 sampai kombinasi K tambah 1 dan K A pangkat K ditambah kombinasi K tambah 1 dan K tambah 1 A pangkat K tambah 1. Dari langkah-langkah 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa teorema terbukti benar untuk setiap bilangan asli N. Teorema 4, jika N, M, dan K bilangan-bilangan asli dengan N dikurang K dikurang M, maka kombinasi NK, kombinasi KM sama dengan kombinasi N, M, kombinasi N dikurang M, dan K dikurang M. Bukti kombinasi NK, kombinasi KM sama dengan N faktorial per kombinasi N dikurang K faktorial sama dengan K faktorial per kombinasi K dikurang M faktorial sama dengan N faktorial per kombinasi N dikurang M faktorial sama dengan kombinasi N dikurang M faktorial per kombinasi N dikurang M dikurang K ditambah M faktorial kombinasi K dikurang M faktorial sama dengan kombinasi NM kombinasi N dikurang M dan K. Teorema 5, jika N dan K bilangan-bilangan asli dengan N lebih besar K, maka K kombinasi NK sama dengan N kombinasi N dikurang 1 dan K dikurang 1. Teorema 6, jika N dan K bilangan-bilangan asli dengan N lebih kecil dari K, maka A kombinasi K0 ditambah kombinasi K tambah 1 dan 1 ditambah kombinasi K tambah 2 dan 2 ditambah kombinasi 3 dan 3 sampai kombinasi K tambah R dan R ditambah kombinasi K ditambah R ditambah 1 dan yang B kombinasi KK ditambah kombinasi K tambah 1 dan K ditambah kombinasi K tambah 2 dan K ditambah kombinasi K ditambah 3 dan K sampai kombinasi K tambah R dan K ditambah kombinasi K tambah R tambah 1 dan K ditambah faktorial. Oke, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Puspita, yaitu mengenai sifat koefisien. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang penjabaran binomial. Penjabaran binomial. Penjabaran binomial atau teorema binomial adalah sebuah metode dalam matematika untuk mengembangkan atau memperluas suatu bentuk binomial yang dipangkatkan. Bentuk binomial adalah ekspresi aljabar yang terdiri dari dua suku, seperti A plus B. Ketika binomial dipangkatkan seperti A plus B pangkat N, teorema binomial menyediakan cara sistematis untuk menghitung hasil dari pemangkatan tersebut. Teorema binomial menyatakan bahwa A plus B pangkat N sama dengan sigma K mulai dari 0 sampai N kombinasi NK A pangkat N kurang K B pangkat K, di mana N adalah pangkat dari binomial, K adalah indeks yang berjalan dari 0 hingga N, NK adalah koefisien binomial. A pangkat N kurang K dan B pangkat K adalah pangkat dari suku-suku A dan B yang bertambah dan berkurang masing-masing.